Halo guys, kembali lagi di channel kita. Terima kasih telah bersedia menonton video ini. Ini adalah channel alur cerita film yang dikemas dengan singkat, padat, dan semenarik mungkin. Jika kamu menyukai channel seperti ini, kita sarankan untuk mengklik subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi, agar kamu bisa menerima notifikasi video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas film animasi Soul 2020. Film ini dirilis di tanggal 25 Desember 2020 yang lalu, dengan jalan cerita yang unik dan tak biasa, diusung oleh studio Pixar. Film ini berkisah mengenai kehidupan manusia bumi dan kehidupan setelahnya ketika manusia telah menjadi jiwa, atau soul. Cerita berfokus pada Joy Gardner, atau yang diperankan oleh Jamie Foxx, seorang guru musik sekolah menengah yang bermimpi menampilkan musik jazz di atas panggung, tetapi merasa bosan dan tidak puas dengan pekerjaannya saat ini. Lalu, apakah yang terjadi dengan Joy? Sebelum lanjut alur ceritanya, maka saya akan mengaktifkan tombol spoilernya. Ini adalah konten spoiler. Film diawali dengan diperlihatkannya Joy sebagai guru musik part-time yang selalu gigih mengajari muridnya. Namun, ada seorang murid yang benar-benar menghayati dalam bermain musik. Anak itu diolok-olok oleh temannya, tapi Joy tetap memuji anak tersebut. Kemudian Joy menunjukkan keindahan musik kepada muridnya dengan alunan musik piano yang dimainkannya. Tentu, anak-anak tersebut terbawa suasana. Tak lama kemudian, kepala sekolah Aroya datang memberikan kabar baik mengenai pengangkatan Joy untuk menjadi guru tetap di sekolah tersebut. Namun Joy bingung apa dia harus senang atau tidak. Karena jika dia menerima penawaran itu, maka dia tidak memiliki waktu untuk menikmati musik dan berlatih dengan bebas. Akhirnya Joy pulang dan memberitahukan hal itu kepada ibunya. Tentu ibunya sangat senang melihat anaknya menjadi pegawai tetap. Namun tampaknya Joy sedikit tidak setuju. Beberapa lama kemudian Joy ditelepon oleh Carly, seorang mantan murid dari Joy. Carly rupanya sudah bergabung dengan band terkenal di kotanya, di mana salah satunya adalah artis jazz yang terkenal, yaitu Dorothy Williams. Hal itu rupanya menjadi keinginan terbesar dalam hidup Joy. Lalu Carly mengajak Joy untuk bergabung dengan mereka. Karena salah satu anggota mereka keluar, hal itu membuat Joy sangat senang bukan main. Akhirnya Joy datang ke tempat mereka dengan sangat senang, di mana Joy akan diuji dulu oleh Dorothy. Akhirnya Joy melihat Dorothy memainkan trompetnya dengan penuh pesona. Akhirnya Dorothy juga menyuruh untuk menunjukkan kemampuan Joy. Akhirnya Dorothy langsung memainkan trompetnya tanpa memberikan aba-aba kepada Joy. Dengan sedikit bingung, Joy tetap memainkan pianonya. Bahkan mereka semua terhanyut dalam alunan piano Joy. Setelah berhasil, akhirnya Dorothy heran dan menerima Joy sebagai anggotanya. Lalu menyuruh Joy untuk mengganti pakaiannya agar besok langsung tampil di konser mereka. Hal itu membuat Joy sangat senang. Bahkan di dalam perjalanan pulang, Joy tidak memperhatikan sekelilingnya. Hingga Joy terjatuh ke dalam lubang galian perbaikan jalan, dan dari sini semuanya bermula. Tiba-tiba, Joy telah menjadi soul yang imut dan berada di Great Beyond. Dengan bingung dia bertanya ke soul lainnya. Akhirnya para soul itu menjelaskan kepada Joy sedetail mungkin tentang tempat itu, di mana itu adalah tempat pemberhentian terakhir, dan Joy tidak menerima kenyataan itu. Lalu dia kabur dan meloncat dari Beyond hingga dia sampai di Great Before, di mana ada konselor jiwa yang semuanya bernama Jerry, mengatur dan mempersiapkan jiwa-jiwa muda untuk hidup di bumi. Mulai dari pembentukan kepribadian sampai jiwa-jiwa tersebut akan dilahirkan kembali melalui gerbang bumi. Lalu Joy berusaha terjun melewati gerbang bumi, namun tetap kembali ke Great Before. Hal itu dilihat oleh Jerry, lalu Jerry berpikir bahwa Joy adalah jiwa yang tersesat dan memutuskan Joy sebagai mentor, seorang soul yang bernama 22. Awalnya, Joel menolak, namun Jerry mengatakan jika Joy tidak mau menerima, Joy bisa kembali ke Great Beyond. Tentu Joy tidak mau dan memilih menjadi mentor. Akhirnya, Terry menjumpai Jerry di Great Before dan mengatakan hitungannya tidak lengkap dan ada yang aneh. Merasa tidak percaya, Jerry menganggap Terry salah hitung dan memastikan kembali. Meskipun Terry sudah sangat lama menghitung hal seperti ini, bahkan Terry sangat pintar, tapi Terry tetap pergi menghitung kembali di database jumlah soul yang ada di Great Beyond. Akhirnya Joy berjumpa dengan Jerry yang lainnya dan menjelaskan perlunya seorang mentor untuk menemukan api
atau bakat yang ada pada seorang soul yang akan pergi atau dilahirkan ke bumi. Lalu timbullah pikiran yang begitu gampangnya oleh Joy. Dia berpikir jika dia akan melatih soul kecil untuk bermain musik lalu mencuri stempel lengkap milik soul kecil itu, dia akan kembali ke bumi. Akhirnya sampailah dalam sesi pemilihan mentor, dan Joy dengan name tag yang asal dipilihnya tadi terpilih untuk mementori 22 Soul. Tapi Soul yang bernomor 22 merupakan Soul yang sulit dan sangat lama dimentori namun tak pernah berhasil. Dan 22 sempat kabur. Akhirnya Jerry berhasil menangkap 22 untuk dimentori oleh Joy dan dimasukkan ke balik pintu. 22 menceritakan bahwa dia sudah lama dimentori oleh tokoh dunia seperti Bunda Teresia sampai Muhammad Ali. Namun tak pernah berhasil dan dia sudah terbiasa dengan kegiatan seperti ini. Namun Joy berkata jujur kalau dia sebenarnya bukan dari Bjorn Bjornsson atau Dr. Bjorn Bjornsson. Namun 22 tidak percaya dan menganggap itu adalah trik agar dia mau dimentori. Lalu Joy ingin membuktikannya. Kemudian dengan bantuan 22, akhirnya 22 bisa melihat kehidupan asli Joy. Bahkan hal pribadi dan hal yang detail sekalipun. Akhirnya mereka melakukan tur di kehidupan Joy. Dari awal bagaimana Joy menyukai musik jazz dan bagaimana kehidupan Joy setelah menyukai musik jazz. Ternyata hidup Joy penuh penderitaan dan penolakan. Lalu sampailah Joy ke keadaannya sekarang yang terkapar di rumah sakit. Akhirnya Joy dengan rasa panik meminta stempel atau pas lencana milik 22. 22 memberikannya, namun mau diapakan sekalipun tetap kembali lagi ke 22 sampai 22 menemukan apinya atau pas buminya baru bisa diberikan kepada Joy. Lalu Joy menawarkan jika dia bisa mengubahnya menjadi pas bumi, apakah 22 akan memberikannya kepada Joy? Tentu 22 mau dan akan memberikannya karena dia tidak peduli dengan kehidupannya sendiri. Akhirnya Joy membawa 22 menuju keahliannya atau yang disebut apinya, yaitu bermain piano. Namun tak berhasil untuk mengubah pas 22 menjadi pas bumi karena 22 tidak tertarik dengan musiknya. Singkat cerita, mereka melakukan segalanya untuk mengubah hal itu. Bahkan mereka pergi ke ruang segalanya di Great Before untuk menemukan bakat dan api dari 22. Bahkan di sana mereka mencoba segalanya yang ada di sana. Okay. I kind of want to let it. How about a librarian? They're cool. Yes, amazing. Who wouldn't like working at a thank? Namun sia-sia. Lalu mereka keluar, kemudian Jerry menemukan mereka dan mengatakan waktunya sudah habis dan akan mengantarkan Joy ke Great Beyond. Namun 22 meminta waktu kepada Jerry dan akhirnya Jerry mengabulkan permintaan 22 karena sebelumnya menurut Jerry, 22 belum pernah sangat berantusias. Ketika mereka diberi waktu, akhirnya Joy dan 22 pergi ke ruang rahasia yang pernah dijelajahi oleh 22 untuk menemui kenalan 22 agar bisa membantu Joy kembali, yaitu ke ruangan antara jasmani dan rohani, di mana bakat dan kemampuan yang sedang dilakukan saat ini berada di tempat itu. Di sana ada juga jiwa kelam yang stres dan bosan dengan rutinitasnya. Kemudian jiwa tersebut menjadi monster. Dan tanpa sengaja, Joy dan 22 dikejar oleh monster tersebut. Dan untungnya kenalan 22, Moonwind, menangkap monster jiwa tersebut dengan menggunakan tali dan kapalnya. Akhirnya 22 menyuruh Joy untuk meminta bantuan kepada Moonwind, lalu Moonwind menyetujuinya dan memperlihatkan bagaimana jiwa yang kelam tadi dipulangkan dengan bantuan teman-teman Moonwind. Dengan iringan musik, jiwa monster tadi kembali menjadi jiwa yang sebenarnya dan memulangkan jiwa tersebut kepada pemiliknya yang stres dengan rutinitasnya. Dan ketika jiwa itu kembali, akhirnya orang tersebut sadar dan mulai meninggalkan kejenuhannya. What am I doing with my life? I'm alive! I'm alive! Free yourself! Akhirnya dengan tongkat milik Moonwind, Joy membuat lingkaran. Ternyata bukan tubuhnya yang ditemukan, malah dia mendapatkan Great Beyond di penglihatannya. Singkat cerita, akhirnya Moonwind membuat acara khusus untuk Joy dan pergi ke tempat khusus. Di dalam perjalanan, Moonwind menjelaskan dirinya dan temannya. Ternyata mereka masih hidup di bumi, sedang menikmati rutinitasnya yang hanya itu-itu saja. Akhirnya, mereka sampai ke tempat yang dijelaskan oleh Moonwind. Kemudian Moonwind menyuruh Joy untuk menutup matanya dan membayangkan tubuhnya dengan iringan musik. Sampailah Joy bisa merasakan tubuhnya, bahkan menemukan tubuhnya. Kemudian dengan terburu-buru, Joy loncat namun dihadang oleh Moonwind.
yang membuat 22 ikut masuk ke dalamnya. Ternyata ketika Joy sadar, ternyata jiwa Joy masuk ke dalam kucing dan 22 ke tubuh Joy. Akhirnya mereka bingung dan berbicara satu sama lain, di mana hanya 22 yang berada di tubuh Joy yang mengerti bahasa kucing. Singkat cerita, akhirnya mereka kabur dari situ. Meskipun 22 tidak bisa menggunakan tubuh Joy, namun dengan bantuan Joy di dalam tubuh kucing, akhirnya mereka bisa keluar. Namun sesampainya di luar, emosi dan ketakutan 22 dengan dunia luar tak tertahankan. Dan akhirnya 22 lari dan bersembunyi. Kemudian Joy mencari tubuhnya dan kemudian bertemu dengan 22. Dan meminta maaf kepada 22 dan 22 tidak mau dan mengatakan bahwa perutnya berguncang. Kemudian Joy berpikir bahwa tubuhnya sedang kelaparan. Akhirnya Joy mencuri sepotong pizza untuk diberikan kepada 22. Meskipun Joy dengan tubuh kucingnya bertemu tikus yang mencuri pizza lainnya. Setelah memberi makan 22, akhirnya 22 bisa merasakan kelezatan makanan yang tak pernah dirasakannya. Dan kemudian 22 mulai membaik. Akhirnya mereka berjalan dan menemukan tubuh Monwin yang sedang bekerja dengan papan diskonnya. Joy meminta agar dia dikembalikan ke tubuhnya. Namun menurut Monwin, untuk melakukan itu harus menunggu lapisan tipis sakral, yaitu di jam 18.30. Karena begitu lamanya mereka berbincang, bos dari Monwin mengusir Joy dan 22. Sementara di tempat berbeda, Terry masih berjuang menghitung database-nya. Kembali ke Joy dan 22. Di sana, Joy mengajari 22 untuk menghentikan taksi. Namun tak disangka mereka berjumpa dengan Dorothy. Akhirnya Joy di tubuh kucingnya memaksa masuk 22 ke dalam taksi. Akhirnya sampailah mereka ke rumah. Di rumah, mereka menemukan telepon yang berdering, di mana ada pesan suara dari Carly. Di mana menurut Carly, jika Joy datang lebih awal, maka Joy memiliki kesempatan untuk tampil lagi. Akhirnya Joy menyuruh 22 untuk merapikan rambutnya dan penampilan tubuh Joy. Tapi tiba-tiba mereka mendengarkan bel pintu dari Connie, seorang murid yang berbakat tadi di kelas Joy. Ternyata Connie stres dan tak mau lagi bermain musik. Perkataan Connie membuat 22 yang berada di dalam tubuh Joy merasa tertarik dengan ucapan Connie. Akhirnya, 22 mendatangi Connie. Setelah melakukan percakapan singkat, ternyata ada kecocokan antara 22 dengan Connie. Ternyata, Connie hanya merajuk karena merasa tak dihargai. Namun, Connie tetap mempertunjukkan kemampuan yang dilatihnya. Tiba-tiba, 22 merasakan keindahan musik dari Connie, yang membuat 22 merasa bahwa Connie memiliki api di alat musik yang dimainkannya tadi. Artinya, jika Connie dan 22 memiliki kesamaan, maka 22 pasti memiliki ketertarikan atau api di dalam dirinya. Dengan diiming-imingi oleh Joy agar menemukan apinya, 22 akhirnya mau menuruti Joy untuk mandi dan merapikan diri. Sementara di Great Before, Terry akhirnya menyelesaikan hitungannya dan benar, dia menemukan satu jiwa yang hilang di Great Beyond, yaitu jiwa Joy. Mendengar hal itu, Jerry yang ada di Great Before merasa kecolongan. Dan akhirnya Terry turun ke dunia untuk menjemput Joy. Namun Jerry berpesan untuk hati-hati dan cepat tanpa terlihat oleh siapapun, dan Terry turun ke bumi. Di tempat lain, Joy dan 22 berusaha merapikan rambut, namun Joy di dalam tubuh kucingnya terjatuh dan membuat rambut Joy tak sengaja tercukur botak dan tentu tak rapi. Kemudian, Joy panik dan menyuruh 22 ke salon Des. Tapi 22 merasa canggung dan takut. Singkat cerita, akhirnya 22 mau dicukur dan meminta permen saat bercerita. Pengalaman hidupnya menjadi Soul. Tentu teman-teman Joy tidak sadar bahwa tubuh Joy bukanlah Joy. Semua nyaman mendengarkan cerita 22, bahkan banyak yang terinspirasi, bahkan Joy di dalam tubuh kucingnya takjub dengan 22. Lalu Paul meledek Joy dengan pintarnya, 22 di dalam tubuh Joy mempermalukan kembali Paul sehingga Paul pergi. Singkat cerita, akhirnya mereka selesai mencukur rambut. Joy dan Des berkata, dia salut dengan Joy hari ini karena sebelumnya Joy hanya bercerita tentang Jess. Hal itu membuat Joy di dalam tubuh kucingnya merasa egois. Kemudian kita beralih ke Terry yang mencoba melacak Joy sampai ke rumah sakit, di mana Joy pernah dirawat, bahkan di teras di mana Joy pernah duduk. Marah ke rumah Joy, sampai menemukan Joy di jalan dengan Paul. Kemudian Terry dari balik dinding membuat jebakan untuk Joy. Namun yang tertangkap adalah Paul, bahkan Terry sempat mengeluarkan jiwa Paul. Ketika Terry tahu salah, akhirnya Paul dikembalikan lagi, dan Terry bernegosiasi dengan Paul. Karena Terry salah. Akhirnya Paul ketakutan dan lari. Di tempat lain, Joy dan 22 berjalan di trotoar, di mana 22 nampak menikmati sekelilingnya dengan tubuh Joy, dengan merasakan angin dan kemudian topi Joy terbang.
Kemudian Twain itu mengambilnya, tapi tanpa sengaja Twain itu mengoyakkan celananya. Hal itu membuat Joy di dalam tubuh kucingnya panik dan meminta pergi ke rumah ibunya. Di dalam perjalanan, Twain itu di dalam tubuh Joy mendengar alunan musik dari seorang pengamen yang membuat Twain itu merasa senang dan memberikan rotinya. Sesampainya di rumah orang tua Joy, akhirnya Twain itu dengan bantuan Joy di tubuh kucingnya berdebat dengan ibunya, di mana ibunya merasa Joy tak akan bisa memiliki materi yang banyak hanya untuk bermain musik. Namun Joy menegaskan bahwa impian dan hidupnya adalah musik. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya ibu Joy luluh dengan Joy dan memberikan setelan jas yang bagus milik mendiang ayahnya. Akhirnya Twain itu berterima kasih kepada ibu Joy, lalu mereka berjalan menuju tempat Dorothy. Menjelang sore hari, Twain itu duduk dan memandangi sekitarannya dan angin yang berhembus serta daun yang jatuh. Akhirnya Twain itu merasa bahwa dengan menikmati kehidupannya dari mulai tertarik oleh banyak hal. Akhirnya Monwen datang untuk mengembalikan tubuh Joy, tapi Twain itu menolaknya dan mengatakan dia menyukai semua ini. Namun Joy marah dan meminta tubuhnya karena dia butuh. Akhirnya Twain itu kabur dan berlari. Hal itu membuat Terry gampang menemukan mereka. Akhirnya di stasiun bawah tanah mereka tertangkap oleh Terry. Di dalam Great Before, Joy dan Twain itu berkelahi seolah paling benar. Joy dibentak oleh Terry dan mengatakan bahwa Joy curang. Akhirnya Joy pun terdiam. Seketika Terry dan Jerry bertemu dengan Joy dan Twain itu. Jerry terkejut dengan pas bumi yang dipakai oleh Twain itu. Ternyata mereka berhasil. Namun Twain itu tak tahu apa apinya. Malahan Joy dengan egois mengatakan bahwa itu berkat dirinya dan tubuhnya. Seketika Twain itu akan melewati gerbang bumi. Twain itu melemparkan pasnya kepada Joy dan menghilang begitu saja. Kemudian dengan tetap keras kepalanya, Joy tetap meluncur ke gerbang dunia menuju tubuhnya. Dan Twain itu pergi menyendiri dan terpuruk. Kemudian Joy sadar di tubuhnya dan memasuki ruangan Dorothy dan meyakinkan Dorothy tentang tujuannya dan kecintaannya pada musik. Akhirnya Dorothy memberikan kesempatan lagi pada Joy. Dan mereka bermain musik dengan sangat bagus dan indah. Semua terpesona dengan penampilan mereka. Akhirnya malam berlalu. Akhirnya Joy juga merasa belum puas karena penantian panjang hanya selesai 1 malam saja. Dan dia merasa berbeda. Kemudian Dorothy bercerita bahwa seekor ikan di laut menginginkan lautan. Ikan tua berkata, ini adalah lautan. Tapi ikan muda itu mengatakan ini adalah air. Pepatah yang sangat bijaksana yang artinya mimpi sebenarnya adalah bukan pencapaian dan keinginan, tetapi mimpi sebenarnya adalah keberhasilan tentang menyadari rahmat dan bersyukur kepada Allah. Ketika itu juga Joy tersadar dan merasa bersalah dan teringat dengan Twain itu. Dan segala memori hidupnya Joy mendapatkan ilham. Kemudian dia memainkan alunan musiknya dan mulai masuk ke dunia ruang dan mimpi untuk menemui Twain itu. Ternyata Twain itu telah menjadi jiwa yang hilang. Akhirnya Monwen mencari Twain itu dan mereka menemukannya. Kemudian menangkap Twain itu, namun kekuatan Twain itu sangat kuat dan menenggelamkan kapal Monwen. Akhirnya Twain itu mulai kejar-kejaran dengan Joy sampai ke Great Before. Hingga Twain itu menelan Joy dan menemukan Twain itu sedang merancau dan putus asa. Namun Joy berusaha keras mungkin menggapai Twain itu. Akhirnya dengan daun tadi, Twain itu bisa sedikit ditenangkan. Kemudian Joy meyakinkan Twain itu sampai Twain itu sadar kembali. Dan Twain itu siap. Bahkan Joy menemani Twain itu yang takut untuk terjun. Dan Twain itu sangat bahagia. Kemudian Joy tertarik kembali ke Great Beyond. Dan Joy mencoba ikhlas untuk ke Great Beyond, namun Jerry memanggil Joy dan berterima kasih. Karena mereka sangat terinspirasi dengan Joy. Karena hal itu, Joy diberi kesempatan oleh Jerry untuk hidup kembali. Namun Joy takut dengan Terry, tapi Jerry yang lain mengelabui hitungan-hitungan Terry. Kemudian, Joy yang sebelumnya tidak pernah bersyukur kini sangat menikmati hidupnya dan penuh syukur. Lalu, film pun berakhir. Film ini dirilis di tanggal 25 Desember, di mana tahun ini kita semua merasakan sebuah tekanan karena penyakit yang mendunia. Maka, produser memberikan pesan yang sangat bermakna melalui film ini untuk tetap kuat, sabar, dan selalu mensyukur hidup. Karena memang itulah arti sebuah pencapaian hidup yang sebenarnya. Semoga kita semua bisa sabar dan selalu bersyukur. Saya Roni Sombing pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.